Film yang diawali di tahun 1995 di sebuah hotel pribadi mewah di kota London telah tiba di tempat itu keluarga yang telah terkenal dengan kekayaannya semenjak lebih dari 200 tahun yang lalu. Namun, nyonya besar keluarga itu yang bernama Eleanor Young mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari staf resepsionis di sana ketika hendak reservasi di hotel tersebut. Merasa diacuhkan, dia pun menghubungi suaminya untuk meminta bantuannya. Dan begitu kembali ke hotel tersebut, saat pemilik hotel itu tampak terburu-buru untuk menyambut kehadiran Eleanor, dia pun menyampaikan sesuatu kepada staf hotel tersebut. I am selling the hotel to my dear friends, the Young family of Singapore. Di scene awal inilah, kita disuguhkan sebuah cerita singkat betapa kayanya keluarga Young ini. 23 tahun kemudian, di kota New York, terdapat seorang wanita cantik keturunan Cina Amerika bernama Rachel Chu, yang adalah seorang profesor di bidang ekonomi dari Universitas New York. Dan dia adalah kekasih dari seorang pria yang bernama Nicholas Young, yang adalah anak kecil yang tampak di awal video saat lalu. Di pertemuan mereka, Nick yang memiliki rencana ingin kembali ke Singapura untuk menghadiri pernikahan teman dekatnya, dia bermaksud mengajak Rachel untuk ikut bersama dirinya, sekaligus bisa bertemu dengan ibu dan keluarga besarnya. Menariknya, Nick yang begitu populer di kalangan jet set di New York, sebagai anak konglomerat dan pewaris tunggal keluarga Young, membuat dirinya menjadi perbincangan dan perhatian dari berbagai wanita dan akun gosip di sana, yang melihat kedekatan Nick bersama dengan Rachel di kafe tersebut. Bahkan, saking cepat beredarnya kabar itu, Eleanor, ibunya Nick ini, merasa terusik dengan kabar kedekatan Nick dengan seorang wanita di New York, hingga memaksa dirinya tak sabar ingin segera bertanya secara langsung kebenaran hal itu kepada Nick. Dengan pertanyaan Eleanor yang mempertanyakan maksud dirinya akan mengajak seorang wanita saat kembali ke Singapura, Nick yang sempat terkejut ibunya telah mengetahui maksud dirinya mengajak Rachel, telah tampak keengganan Eleanor untuk menerima keadaan bahwa Nick akan membawa kekasihnya saat pulang kembali ke Singapura. Mungkin hanya Rachel yang nggak mengetahui bahwa Nick adalah seorang anak konglomerat, hingga sampai timbullah kecurigaan dan pertanyaan besar dari Rachel saat dirinya mengetahui bahwa keberangkatan mereka ke Singapura ternyata layanan pesawat yang telah Nick siapkan adalah layanan kelas 1 dari maskapai penerbangan itu. Dan setelah beberapa saat obrolan mereka, Nick akhirnya mengungkap jati diri dan keluarganya di hadapan Rachel dengan menekankan bahwa dirinya bukanlah orang kaya, melainkan keluarga besarnya. Saat bercerita tentang beberapa keluarga besarnya, Nick menceritakan bahwa dia memiliki seorang sepupu yang bernama Alistair Cheng, adalah seorang pembuat dan pemodal produksi film yang sangat terkenal di Taiwan. Kemudian, saudara dari Alistair yang bernama Eddie Cheng adalah seorang pebisnis finance besar yang ada di Hong Kong. Hingga sampai sepupu lain yang begitu dekat dengan Nick dan sangat sukses di Shanghai sebagai fashion icon dan sosialita di negara itu adalah bernama Astrid Leong. Sampai di sini, belum secara gamblang dia ungkapkan kepada Rachel bahwa dirinya adalah pewaris tunggal konglomerat keluarga Young. Akhirnya, sampailah mereka di Bandara Internasional Changi, Singapura, yang merupakan salah satu bandara terbaik di dunia. Dan di sana telah menanti dua orang sahabat Nick yang bernama Araminta dan Collins, sepasang kekasih yang akan melangsungkan pernikahan mereka 1 minggu lagi. Selain ingin mengenalkan Rachel kepada keluarga besarnya, demi hadir di pernikahan mereka inilah yang membuat Nick menyempatkan kepulangannya kembali ke Singapura. Sempat meluapkan kerinduan satu sama lain dan perkenalan kepada Rachel, hingga akhirnya pergilah mereka berempat dari bandara untuk menikmati betapa mengagumkannya keindahan dan kemegahan negara Singapura. Tak lupa juga, mereka pun menyempatkan diri untuk menikmati beraneka macam makanan di sebuah food court terbuka yang bernama Newton Food Center, salah satu tempat wisata kuliner yang wajib teman-teman kunjungi jika berkesempatan pergi ke Singapura. Dan tak terasa mereka menghabiskan kebersamaannya hingga di penghujung hari itu di kehidupan malam Singapura. Keesokan harinya,
Ternyata Rachel menyempatkan diri untuk mengunjungi seorang temannya yang bernama Goh Peik Lin, yang juga anak konglomerat teman Rachel saat kuliah di Universitas New York beberapa tahun yang lalu. Rachel yang diterima begitu hangat oleh keluarga Peik Lin saat makan siang bersama keluarga besarnya. Rachel yang bercerita keberadaannya di Singapura adalah ingin menghadiri pernikahan teman pacarnya yang bernama Nick Young. Betapa terkejutnya mereka mendengar pengakuan Rachel ini. Dan dari keterangan mereka inilah akhirnya Rachel mengetahui siapa sosok kekasihnya itu, yang adalah anak konglomerat pewaris tunggal keluarga Young. Di malam harinya, hari di mana diadakannya perjamuan mewah keluarga besar Young di kediamannya, Peik Lin yang merasa pakaian yang dikenakan Rachel kurang pantas untuk acara sebesar itu, dipaksalah Rachel untuk bisa memakai pakaian pesta miliknya yang sekiranya pantas di acara tersebut. Dengan diantarkan oleh Peik Lin untuk pergi ke acara itu, akhirnya tibalah mereka di sebuah kediaman keluarga Young, sebuah private area homeland senilai lebih dari 200 juta dolar Amerika dengan belasan keamanan dan puluhan pegawai yang berada di sana. Rachel yang begitu kagum dengan keindahan rumah itu, sampai akhirnya dengan keberadaan Nick yang telah menunggu dirinya, Rachel pun kemudian diajak untuk berkeliling dan dikenalkan dengan beberapa anggota keluarga besarnya. Dan ketika sampai di sebuah area dapur, di sana terdapat Eleanor yang sedikit terkejut dengan keberadaan Rachel bersama dengan Nick saat itu. Dengan perkenalan singkat Rachel dan Eleanor di sana, untuk membahas segala latar belakang Rachel saat itu, telah tampak keresahan Eleanor terhadap sosok Rachel ini. Pun demikian yang dirasakan oleh Rachel sendiri saat itu, saat bertemu dengan ibunya Nick serta beberapa anggota keluarga yang lain. Segala sesuatu yang kerap dibicarakan dan dipertanyakan kepada dirinya hanyalah status sosial dan latar belakang dirinya. Meskipun tidak terlalu menjadi pikirannya saat itu, hingga akhirnya dikenalkanlah Rachel oleh Nick kepada neneknya yang bernama Sang Suyi, atau di film ini kerap dipanggil oleh keluarganya dengan sapaan Ahma. Dari pertemuan pertama mereka, sangat tampak ketertarikan Ahma terhadap sosok Rachel di sana. Ditambah dengan undangan secara pribadi Ahma kepada Rachel untuk memintanya bisa berkunjung lagi nantinya. Namun, akibat hal ini membuat Eleanor bersama anggota keluarga yang lain semakin tampak ketidaksukaan mereka terhadap Rachel di sana. Dan keesokan harinya, saat di mana puluhan konglomerat dan kaum jet-set di sana hendak mengadakan pesta untuk pernikahan Colin dan Araminta. Uniknya, pesta inisiatif dari Bernard ini akan mereka helat secara terpisah untuk masing-masing calon mempelai, yang memaksa Nick dan Rachel harus berpisah satu sama lain. Rachel mengikuti pesta lajang Araminta yang akan dihelat di sebuah private resort di Pulau Samsara. Sementara itu, untuk pesta bujang Colin, Nick bersama para cowok konglomerat lainnya akan mengadakan sebuah pesta di sebuah kapal besar di tengah lautan, yang untuk pergi ke sana, mereka pun harus menggunakan helikopter pribadinya. Setelah sampai, seperti inilah pesta bujang Colin saat itu. Tapi di malam harinya, Nick yang sempat terlibat cekcok dengan sepupunya akibat hinaan mereka terhadap Rachel, membuat dirinya dan Collins memilih pergi dari tempat tersebut. Dan di tempat lain, di pesta lajang Araminta di Pulau Samsara, tak kalah mewahnya private resort di tempat itu. Rachel yang sengaja didekati oleh Amanda, yang adalah mantan pacar Nick saat lalu, ternyata memiliki niatan dan rencana jahat kepada Rachel untuk mengintimidasi dirinya bersama dengan teman-teman Amanda. Rachel yang merasa terganggu dengan ocehan Amanda saat itu, membuat dirinya memilih pergi meninggalkan Amanda di sana. Sempat dihinggapi kegelisahan saat berjalan kembali ke penginapannya, Rachel bertemu dengan Astrid yang tampak terlihat gelisah dan tidak tenang juga saat itu. Begitu sampai di penginapannya, Rachel begitu terkejut dengan apa yang dilihatnya. Sempat menahan diri agar tidak terpancing dengan niatan jahat Amanda dan teman-temannya, Rachel dan Astrid memutuskan untuk menguburkan ikan tersebut di pinggir pantai dekat pesta mereka, sambil bercerita dan curhat mengenai kehidupan dan permasalahan mereka masing-masing. Keesokan pagi harinya, saat Nick bersama dengan Collins berbincang santai, Collins dikejutkan oleh Nick dengan niatan dirinya hendak melamar dan menikahi Rachel dalam waktu dekat. Meskipun ikut senang dengan keputusan Nick, namun Collins juga memperingatkan Nick
untuk mengkhawatirkan keadaan Rachel yang pasti akan mendapatkan begitu banyak tekanan dan berbagai pertanyaan dari keluarga besarnya setelah pernikahan mereka. Namun, dengan kesungguhan dan tekad Nick ingin menikahi Rachel, dia tetap yakin dengan segala keputusan yang akan diambilnya. Disinilah pesta dan liburan bujang Collins berakhir. Saat kembali ke hotel, telah menunggu di sana Rachel yang tampak cemberut dengan apa yang dialaminya kemarin. Sempat kesal dengan tujuan dirinya pergi ke Singapura saat ini, namun dengan bujukan dan pengertian yang Nick berikan kepada Rachel, membuat Rachel bisa sedikit melupakan peristiwa yang dialaminya saat lalu. Kemudian, di malam harinya, Nick dan Rachel yang memiliki kesempatan mengikuti tradisi tahunan keluarga yang untuk membuat pangsit bersama, di sela-sela kesibukan mereka membuat pangsit, Rachel yang begitu tertarik dengan cincin zamrud yang dikenakan oleh Eleanor, saat mendapatkan jawaban sinis dari Eleanor, membuat dirinya terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Hingga kemudian, datanglah Ahma di rumah itu. Lagi-lagi, Ahma memuji paras cantik Rachel di sana. Dan hal ini semakin membuat Eleanor semakin terusik dengan keberadaan Rachel di tempat itu. Sampai di suatu kesempatan, saat dimana Rachel sempat tersesat untuk kembali ke ruang makan saat lalu, dirinya bertemu dengan Eleanor yang mengajaknya berbincang berdua di sana. Eleanor yang segera mengungkapkan maksudnya bahwa dirinya pernah tidak direstui oleh Ahma, sebagai akibat dirinya hanya seorang wanita dari keluarga biasa dan butuh waktu bertahun-tahun lamanya untuk meyakinkan Ahma. Eleanor pun memperingatkan Rachel agar segera sadar diri atas apa yang dimilikinya. You will never be enough. Dengan kesedihan yang Rachel rasakan saat pergi dari rumah Nick dan ketidaksanggupan dirinya untuk bercerita kepada Nick atas apa yang baru saja menimpa dirinya, membuat Rachel di keesokan harinya memilih bercerita dan curhat dengan Pechlin di sebuah tempat kafe terbuka di daerah sana. Pechlin yang memang ceplos-ceplos dan apa adanya, berusaha menguatkan kembali mental Rachel yang sempat down saat ini, dengan meyakinkan dirinya untuk berani melawan segala intimidasi dari keluarga Young dengan segala konsekuensinya demi meyakinkan mereka supaya bisa bersama dengan Nick. Dan tibalah saat hari pernikahan Collins dan Araminta dilangsungkan, yang juga menjadi kesempatan Rachel untuk bisa melawan Eleanor dan keluarga besarnya. Dengan bantuan Pechlin dan sepupu Nick yang bernama Oliver, Rachel akan tampil menawan dan mengagumkan di acara ini. Prosesi pernikahan Collins dan Araminta yang digelar di sebuah tempat historis yang bernama James Hall ini, Rachel yang mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan keberanian untuk menghadapi intimidasi dari keluarga besar Young, segera menarik perhatian semua orang yang berada di tempat itu, termasuk Eleanor bersama dengan saudaranya. Sempat mendapatkan ucapan sinis dari Eleanor mengenai telah penuhnya tempat duduk untuk keluarga saat ini, tak diduga Rachel malah bertemu dengan seorang wanita berpengaruh di Singapura yang bernama Princess Intan, seorang wanita bangsawan yang kerap aktif menyuarakan gagasan ekonomi mikro sama dengan bidang keminatan Rachel saat ini. Dengan pujian atas artikel yang pernah dibaca Rachel saat lalu, membuat Rachel dekat dengannya dan mendapatkan kesempatan untuk duduk di baris terdepan bersama dengan Princess Intan, sementara Eleanor dan keluarganya berada di baris setelahnya. Kemudian, setelah kehadiran Ahma bersama dengan Astrid di tempat itu, inilah konsep pernikahan megah dan unik Collins dan Araminta. Namun, malam hari saat berlangsungnya pesta resepsi pernikahan itu digelar, Rachel bersama Nick mendapatkan kabar yang mengejutkan dari Eleanor bersama dengan Ahma, di mana Rachel dianggap oleh Ahma hanya terlalu terobsesi dengan kekayaan yang dimiliki Nick. Ditambah dengan terkuaknya fakta, ayah Rachel ternyata masih hidup dan dirinya merupakan anak hasil dari perselingkuhan ibunya, membuat Rachel semakin kecewa dengan segala tuduhan dan ketidaktahuan dirinya mengenai permasalahan itu. Dengan menyampaikan keengganannya untuk berada di keluarga itu lagi, Rachel memilih pergi dari pesta tersebut. Dengan kekecewaan dan kegalauan yang Rachel rasakan saat ini, membuat dirinya selama beberapa waktu hanya bisa termenung dan terdiam di rumah Pechlin dan menghindar untuk sementara waktu dari Nick. Hingga sampai datanglah ibu Rachel yang bernama Carrie Chu,
yang menceritakan secara gamblang mengenai peristiwa yang dialami ibunya di masa lalu. Setelah bisa menerima keadaan dan dikuatkan semangatnya oleh ibunya, namun sepertinya Rachel telah menyerah dengan keadaan ini dan memutuskan ingin segera kembali ke New York. Namun, ibunya yang sempat memberitahukan bahwa Nick lah yang meminta dirinya untuk menguatkan Rachel, ibunya pun berpesan kepadanya untuk menyempatkan diri bertemu dengan Nick sebelum kembali ke New York. Dan keesokan harinya, Nick dan Rachel pun bertemu. Tak diduga, di sini Nick juga segera melamar Rachel. Marry me. Marry me and we'll start a new life together in New York. Just you and me. I'll leave all of this behind. Dengan tiadanya jawaban pasti dari Rachel saat itu, keesokan harinya, Rachel menghubungi Eleanor bahwa dia ingin menyampaikan suatu hal kepada dirinya. Dan inilah curahan hati Rachel kepada Eleanor saat itu. Well, he proposed to me yesterday. Don't worry, I turned him down. One day, when he marries another lucky girl who is enough for you, that it was because of me. A poor, raised by a single mother, low class. Dengan kebesaran hati Rachel saat bersama dengan ibunya pergi meninggalkan Eleanor di tempat itu, sementara Eleanor hanya bisa merenung dan memikirkan ucapan Rachel sambil memandangnya dari kejauhan melihat kepergian mereka. Sepulangnya Eleanor, dia pun menemui Nick untuk membicarakan sesuatu dengan dirinya. Tanpa adanya kejelasan maksud dari pertemuan mereka saat itu, hingga sampai kemudian, tibalah hari di mana Rachel bersama dengan ibunya akan kembali ke New York. Ketika sudah berada di dalam pesawat, tak diduga Nick mengejar Rachel yang mencoba menghentikan dirinya untuk kembali ke New York. Dengan scene yang terlihat saat Nick bermaksud menyampaikan niat untuk melamarnya, hingga kemudian saat tepat berada di depannya, Nick melamar Rachel sekali lagi, namun lamaran kali ini menggunakan cincin zamrud milik Eleanor. Dan hal ini, Nick telah meyakinkan Rachel bahwa hubungan mereka telah mendapatkan persetujuan dan restu dari ibunya Nick, Eleanor Young. Kemudian, untuk merayakan kebahagiaan dan kebersamaan mereka kembali, lagi-lagi dan lagi, Nick pun membuat private party untuk kebahagiaan mereka. Dengan kemewahan private party tersebut, serta kemegahan pertunjukan kembang api dari Marina Bay Sands Sky Park, inilah akhir dari film ini. Sekaligus menjadi akhir dari alur cerita video kali ini. Silahkan di like jika kalian suka, share biar yang lain tahu, subscribe biar nggak ketinggalan alur cerita lengkap dan detail dari channel ini. Nama saya NK, saya pamit, sampai ketemu di video selanjutnya.